luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Ketemu lagi di ibadah kita hari ini. Kita mau beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Halo adik-adik, kita mau melanjutkan ibadah kita. Yuk kita undang Tuhan Yesus datang ke rumah kita masing-masing. Kita mau bernyanyi, kita panggil musiknya. Musik. Ikuti gerakan Kak Maria ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in my family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in my family, happy, happy home, happy, happy home. Masih mengikuti gerakan Kak Maria? Yuk kita ulangi. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in my family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in my family, happy, happy home, happy, happy home. Yuk adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita mau bersatu di dalam doa. Adik-adik semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini Tuhan masih boleh perkenankan kami untuk beribadah kembali Tuhan, walaupun dengan online. Bapa, kami akan memulai ibadah kami. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Turunkan Tuhan Roh Kudus-Mu, walau kami tidak berada di rumah-Mu, tapi kami percaya Roh-Mu ada di dalam rumah kami masing-masing dan di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut berkat-Mu dan memulai ibadah ini hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Masih semangat kan untuk memuji nama Tuhan? Yuk semangat, semangat, semangat. Kita mau nyanyi dua lagu. Lagu pertama, Yesus Kekasih Jiwaku. Lagu kedua, Sayang Sayang, Aku Disayang Tuhan. Tahu lagunya adik-adik kan? Pasti dong, kita panggil musiknya. Musik, semangat adik-adik, tepuk tangannya. Yesus Kekasih Jiwaku.
Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita sampai saat ini. Mari kita tetap semangat dan bersuka cita memuji namanya, walaupun kita masih beribadah dari rumah. Kita akan masuk ke ibadah kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hukum Tuhan untuk kita hari ini adalah hukum Taurat yang kedua. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Hukum Taurat yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Demikian hukum Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, meminta kekuatan untuk melakukan hukumnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 432 ayat 1 dan 2, jika padaku ditanyakan. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Kita masuk ayat 2. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Marilah kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita angkat satu pujian, Allah peduli.
satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Shalom adik-adik. Kurang semangat nih. Coba sekali lagi kakak sapa ya. Shalom adik-adik. Nah, gitu dong baru semangat. Oke adik-adik, hari ini Kak Alda akan menyampaikan firman Tuhan. Tapi sebelum Kak Alda menyampaikan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Yuk semuanya, bikin sikap berdoanya yuk. Sudah? Oke, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan pada pagi hari ini. Engkau membangunkan kami dan kami bisa mengikuti sekolah minggu online ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati kami ya Tuhan, karena pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh Kak Alda. Berkati kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dari Yohanes. Yohanes itu perjanjian lama atau baru? Ya, betul, perjanjian baru. Yohanes pasal ke-21 ayat 1-14. Yohanes pasal 21 ayat 1-14. Kakak akan bacakan, adik-adik ikuti di rumah ya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid lainnya. Kata Simon Petrus kepada mereka,
"Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid Yesus, dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya itu ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikianlah juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kakak mau cerita singkat, cerita sedikit tentang Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya di Danau Tiberias. Jadi adik-adik, pada saat itu ada 7 orang murid Tuhan Yesus. Coba kakak mau tanya dulu, siapa aja sih 7 orangnya itu? Yang pertama siapa? Petrus. Kedua, Thomas, yang biasa disebut juga Didimus. Oke, lanjut. Nathanael, lalu anak-anaknya Zebedeus, siapa aja anak-anaknya? Iya, betul, Yakobus dan Yohanes, dan juga 2 muridnya, totalnya ada 7. Jadi, mereka semua itu sedang berkumpul bersama-sama pada saat itu. Lalu, ketika mereka sedang berkumpul, Simon Petrus itu tiba-tiba celetuk. Dia bilang begini, "Aku mau mencari ikan, aku mau pergi," kata Simon Petrus. Lalu ke-6 muridnya itu memutuskan untuk ikut juga bersama-sama dengan Petrus. Mereka bilang gini, "Aku juga mau ikut, aku juga mau pergi bersama-sama dengan engkau mencari ikan," kata 6 murid Yesus yang lainnya. Lalu adik-adik, mereka pergi kan, akhirnya mereka berlayarlah bertujuh ini menaiki perahu. Mereka berlayar, mereka mencari ikan semalaman, sampai lelah mereka. Tetapi hasilnya 0. Mereka gak dapet ikan adik-adik. Duh, udah capek-capek gak dapet ikan ya adik-adik ya. Sedih amat sih ini 7 murid Yesus. Akhirnya adik-adik, hari udah mulai petang. Hari udah mulai pagi adik-adik kan. Berarti udah semalaman dong mereka mencari ikan tapi gak dapat-dapat. Nah, pas pagi-pagi tiba, ternyata terdengar suara yang berkata seperti ini. "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Kaget dong murid-murid Yesus, siapa nih yang ngomong? Lalu murid-murid Yesus menjawab, "Tidak ada," kata murid-murid Yesus gitu kan. Lalu ada terdengar suara lagi, suara perintah yang mengatakan seperti ini. "Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperolehnya." Lalu apa yang terjadi adik-adik? Lalu murid-murid Yesus menjalalah ke sebelah kanan perahu itu. Tiba-tiba adik-adik, banyaklah ikan itu ada di sebelah sana. Wih, tung kan, sampai mereka tuh susah banget buat narik saking beratnya. Ada berapa tadi ikannya coba? Kakak lupa lagi, ada berapa tadi? Iya, ada 153 ikan adik-adik. Ada 153 ikan yang perlu mereka tarik ke atas perahu. Lalu adik-adik,
murid Yesus yang dikasih oleh Yesus yaitu Yohanes berkata nih kepada Petrus, dia ngomong sama Petrus, "Itu Tuhan," kata si Yohanes. Lalu karena si Yohanes ngomong kayak gitu, si Petrus langsung buru-buru turun lah tuh dari perahu. Dia berjalan dari perahu itu ke daratan. Lalu 6 murid Yesusnya itu menyusul karena sebenarnya dari daratan ke lautan itu sebenarnya jaraknya sangat dekat adik-adik. Nah, akhirnya pada saat sampai di daratan, betul adik-adik yang dibilang sama si Yohanes itu bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Setelah Petrus sudah tiba di daratan bersama juga dengan 6 murid Yesus, dia melihat Yesus sudah mempersiapkan roti dan juga ikan yang sedang dibakar. Lalu Yesus berkata kepada 6 muridnya dan juga Petrus berkata bahwa ambillah ikan yang sudah kamu tangkap itu biar kita makan bersama-sama. Akhirnya ke-7 murid Yesus dan juga Yesus bersama-sama menyantap makan mereka, sarapan mereka dengan penuh sukacita. Nah, adik-adik, sudah tahu kan Petrus dan kawan-kawannya itu siapa? Ya, betul sekali. Petrus dan kawan-kawannya itu adalah murid-murid Yesus. Nah, adik-adik, baik banget ya Tuhan Yesus. Hebat Tuhan Yesus. Mau menolong murid-murid Yesus ketika sedang butuh bantuan. Mereka sudah kebingungan gimana nih caranya supaya dapat ikan. Tiba-tiba Yesus datang dan membantu mereka untuk mendapatkan ikan. Adik-adik, tahu gak sih sebagai murid Tuhan Yesus itu seharusnya kita kayak gimana sih? Nah, adik-adik, sebagai murid Tuhan Yesus, kita seharusnya memberitakan firman Tuhan ke seluruh dunia. Dan juga kita harus menaati perintah Tuhan dan juga apa aja yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Nah, adik-adik, tapi tahu nggak sih adik-adik apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus? Mereka itu malah balik lagi melakukan pekerjaan mereka yang lama, adik-adik. Padahal kan Tuhan Yesus sudah bilangin sebagai murid Yesus itu kita harusnya memberitakan firman Tuhan, taat akan firman Tuhan. Tetapi murid-murid Yesus ini malah bandel. Mereka tetap melakukan pekerjaan lama mereka, yaitu menjala ikan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus tetap baik kan sama murid-murid Yesus. Walaupun murid-murid Yesus itu bandel, dia tetap menjala ikan, tapi Tuhan Yesus tetap menolong dan memimpin murid-murid Yesus dalam perjalanannya pergi mencari ikan. Wah, baik banget ya adik-adik Tuhan Yesus itu. Nah, adik-adik mau kan menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang baik, yang memberitakan firman Tuhan, yang tidak melawan orang tua, yang tidak nakal, tidak bandel. Mau kan adik-adik? Seperti yang Kak Alda tadi jelaskan, bahwa menjadi murid-murid Yesus itu kita harus memberitakan firman Tuhan, kita juga harus taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, taat kepada guru, tidak boleh melawan, tidak boleh bandel. Itulah ciri-ciri murid Tuhan Yesus. Nah, kakak berharap semua adik-adik HKBP Tangerang Kota juga menjadi murid-murid Yesus yang baik hati. Yang terakhir dari Kak Alda, adik-adik harus ingat bahwa Tuhan Yesus itu baik banget sama kita. Jadi kalau adik-adik punya permasalahan, adik-adik sedang bergumul karena ujian atau menghadapi apapun itu, adik-adik harus percaya sama Tuhan kalau Tuhan Yesus akan menolong adik-adik. Jadi adik-adik jangan pernah takut karena Tuhan Yesus akan beserta bersama adik-adik selamanya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur pada hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Alda. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu pada hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ajarlah kami supaya kami menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang baik, yang memberitakan firman Tuhan dan juga taat akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik, waktunya Warta Sekolah Minggu. Didengar ya. Yang pertama, tugas adik-adik sekolah minggu ya. Kelas Benasa, Bethlehem, Nazaret, dan Samaria, yaitu bercerita tentang aku taat, aku disayang Tuhan. Contohnya seperti apa? Misalnya adik-adik disuruh mama atau papa di rumah, adik-adik langsung kerjakan. Atau adik-adik ada tugas dari sekolah minggu, ada tugas dari sekolah,
langsung dikerjakan. Yang berikutnya untuk kelas Kanaan dan Tesalonika, kalian akan dapat tugas mengerjakan teka-teki silang. Nanti soalnya terlampir. Yang kedua tentang Zoom kelas kita lagi. Minggu depan tanggal 2 Mei kita akan melakukan Zoom sekolah minggu jam 1 untuk adik-adik di Benasa, jam 2 untuk adik-adik di kelas Kanaan dan Tesalonika. Yang ketiga yaitu ayat hafalan. Minggu lalu kakak sudah kasih tahu ayat hafalan kita di bulan ini adalah Amsal 5 ayat 1. Adik-adik hafalin, terus tag videonya, tag ke sekolah minggu KKBP Tangerang Kota. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik, setelah kita mendengar khotbah dari pendeta, kita mau nyanyi satu lagu Tuhan Yesus Baik. Biar lebih semangat, yuk! Siap-siap tangan di kepala, kakak mau panggil pasukan Kristus. Pasukan Kristus, siap! Wah, masih ada yang lemas. Biar lebih semangat, ayo bangkit berdiri. Tangannya, pasukan Kristus, siap! Kita panggil musiknya, musik! Tangan adik-adik. Semangat ya adik-adik. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tepuk tangannya, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Tuhan Yesus baik, apa adik-adik? Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik ya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus adik-adik. Yes, sus, Yesus, yes. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah memuji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan kita telah memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Sekarang kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan kami ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan,
supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap berdoa. Salam. Nah adik-adik, seluruh rangkaian ibadah kita sudah selesai. Jadi anak yang taat dan tetap semangat.